kita kuatkan. Nah, gitu. Jadi iman itu kalau ibarat dalam kendaraan itu energi yang bisa menggerakkan. Kenapa kita mau berlelah-lelah? Karena kita yakin nanti di ujung akan ada balasan dari Allah. Kenapa kita mau bersabar meninggalkan sesuatu yang kita ingini padahal kita mampu? Karena kita yakin nanti akan ada balasan yang lebih indah dari Allah. Maka alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tubuh kita masih diberi kekuatan. Dan ini Pak, tanda-tanda keberkahan yang ada di tubuh kita. Itu tanda-tanda keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu kata ulama kan apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi ada ulama lain menyebutkan berkah itu apa sih? Berkah itu adalah tentara Allah yang kuat, yang bisa Allah titipkan kemanapun. Kalau tentara Allah itu ada di tubuh kita, kalau tentara kuat ya Pak Komandan, maka tubuh kita jadi kuat. Kuat untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kuat untuk apa? Kuat untuk meninggalkan larangan Allah. Apalagi kalau keberkahan itu ada di dalam hati kita, Masya Allah. Jadi semua yang diberkahi oleh Allah itu akan mudah diajak kepada kebaikan. Badan yang berkah mudah diajak melangkah kepada kebaikan. Harta yang berkah mudah diajak untuk kepada kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal 3 Muharram. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita sampai kepada tahun berapa Pak? 1447. Alhamdulillah. Kita hari ini insyaallah sampai kepada seruan Allah yang ke-15. Seruan Allah yang ke-15 yang terdapat di surah Ali Imran ayat yang ke-130. Surah Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la. Nah, la-nya dibaca panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau dia dibaca la ta'kulur riba artinya jangan. La 2 harakat. Kalau dia dibaca cepat la ta'kulur riba maka jadi niscaya. Hati-hati. Jangan salah memanjangkan la. Karena kalau salah panjang la-nya artinya akan berubah. Kalau artinya akan berubah, maka berkonsekuensi berubahnya hukum. Maka harus berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ini masih ayat-ayat tentang larangan Allah. 2 kemungkinan kan di awal kita belajar bahwa kalau ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ada 2 kemungkinan. Akan ada perintah Allah atau ada larangan Allah. Ulama lain menyebutkan, kenapa dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu? Ya karena 2 tadi. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada perintah atau ada larangan. Artinya apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu akan ada pembebanan. Dan beban itu berat. Bukan hanya rindu. Tapi beban itu berat. Dan yang kuat untuk menerima beban berat itu tidak sembarangan.
Maka yang kuat untuk menerima beban itu menurut Allah adalah alladzina amanu. Karena apa? Orang beriman itu tandanya apa di antara? Iman itu kemana? Beriman kepada hari akhir. Akan adanya balasan berupa pahala atau siksa dari Allah. Maka orang yang beriman, orientasi berpikirnya bukan hari ini. Kalau hari ini berat, tiris-tiris, kudu ke masjid, tos di masjid, bade langsung uih taraos, gitu. Tapi karena iman, yakin, sekarang mungkin terasa berat, tapi kita yakin akan ada balasan Allah nanti di akhirat, maka yang berat itu jadi terasa ringan. Dulu mah saya nggak ngerti, nggak paham gitu kan. Ini kok ada ya orang yang kerja di perusahaan minyak yang ngebornya itu di tengah laut, gitu kan? Yang katanya bekerjanya itu 2 minggu di daratan, 2 minggu di tengah laut. Ya nanya gitu kan, 2 minggu di tengah laut teh aya rarencangana teu? Nya eta we satim cenah teh. Satim eta we wungkul aya Jumatana kumaha ieu naon kumaha. Pas ngobrol ternyata apa? Ternyata yang ditempatkan di situ teh gajinya lebih gede. Nah, jadi berarti apa yang menguatkan itu? Karena ada imbalan yang ingin didapatkan nanti di akhir bulan. Kalau imbalan di akhir bulan saja mampu menguatkan kita, apalagi imbalan yang nanti tiada batasnya di akhirat. Maka orang yang beriman berpikirnya nanti akan ada balasan Allah. Maka yang berat tadi itu jadi ringan. Nah, dalam ayat ini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah untuk meninggalkan larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu memakan riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, jangan berhenti di sini. Karena ayat ini bagian dari proses menuju pengharaman riba yang belum selesai. Kan kalau kita baca ayat tentang riba itu ada 4. Pertama, di surah Ar-Rum ayat 39. Pernah dibahas oleh Ustaz Saiful Islam dulu. Apa itu riba? Riba itu adalah gampangannya melebihkan sesuatu lah gitu ya. Kalau di kita kan sudah masyhur. Riba itu melebihkan sesuatu dari yang semestinya. Itu ada di surah Ar-Rum ayat 39. Belum bicara masalah hukum. Sebagaimana ketika bicara khamr, Allah tidak langsung bicara hukum. Allah bicara tentang kebaikan dan keburukannya terlebih dahulu. Khamr itu gimana? Khamr itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada kebaikannya? Ada. Tapi keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Tentang riba apa kata Allah di awal? Bahwa riba yang kamu lipat gandakan menurut pandangan manusia itu di sisi Allah sesungguhnya tidak. Sedangkan zakat yang menurut kalian itu mengurangi harta, tapi kalau diniatkan untuk turiduna wajh Allah, untuk mencari wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah, kata Allah, faulaika humul mud'aifun, pakai dha,
mudha'ifun. Mereka itulah yang melipat ganda. Nah, jadi di awal tidak bicara hukum, tapi bicara riba itu begini loh. Nah, kalau menurut kamu, ya mungkin menurut kamu ya namanya riba, ya karena modal 1 juta dapat 1.200.000, ya 200-nya berarti untung gitu kan. Tapi kalau menurut Allah tidak, di sisi Allah tidak. Justru di sisi Allah itu yang menurut kalian mengurangi harta berupa zakat itu yang melipat gandakan. Karena apa? Kita memandang apa yang ada pada diri kita. Ada uang 100 juta. Kalau zakatnya 2,5%, berarti 2,5 juta. Kurang kan dari 100, berarti tinggal 97,5, gitu kan? Tapi kalau kacamata Allah itu tidak berkurang. Karena apa? Karena yang dilihat bukan berkurangnya harta, tapi apa? Apa yang akan diberikan balasan oleh Allah berupa pahala. Yang pahala itu pahala orang bersedekah itu kata Allah kita sudah sering dengarkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir lalu berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Jadi kalau tadi kita, ini hitung-hitungan kita manusia ini, tentu tidak seperti itu. Karena apa? Karena Allah tadi ada klausul yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai yang dengan Allah kehendaki. Kalau 1 juta kita modal, terus dapat kembalian 20%, 1.200.000. Berarti berapa? 20%. Ada 2 kali lipat? Gak ada. Cuman 20%. Nah, tapi pahala Allah bukan pakai persen, tapi pakai lipat. Nah, makanya zakat yang menurut kita adalah mengeluarkan harta, kata Allah berkurang, tapi apabila turiduna wajhallah, kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah, faulaika humul mud'aifun. Itu yang pertama. Yang kedua ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Dulu zaman jahiliyah riba itu kan gini. Pinjam uang. Pinjamnya berapa? Taruhlah 1 juta. Oke. Bayarnya berapa lama? 1 bulan. Kalau bayarnya 1 bulan berarti jadi 1.200.000. Jalan 1 bulan, oh belum bisa bayar, minta tunda lagi 1 bulan. Oke. Kalau diperpanjang 1 bulan lagi berarti naik jadi 1.400.000. 2 bulan nggak mampu juga, minta tunda lagi, kena lagi, terus berlipat ganda. Itu yang terjadi di zaman jahiliyah, berlipat-lipat ganda. Itu yang dilarang pada waktu itu. Adhafam mudha'afah. Riba yang berlipat-lipat ganda. Sehingga apa? Orang yang butuh bukannya tertolong, tapi malah semakin jatuh gitu. Ketika sudah tidak mampu, nanti hartanya diambil. Mohon maaf Bapak Ibu, di zaman jahiliyah bahkan anak istrinya bisa untuk membayar hutang. Bayangkan betapa rusaknya riba itu secara sosial. Nah, jadi secara hukum berlipat gandanya, ayat ini kemudian nanti akan dinasakh. Apa itu dinasakh? Dihapus. Tapi apa yang dihapus adalah hukumnya saja.
Hikmahnya apa? Hikmahnya meskipun dihapus tapi ayat ini tetap ada, jadi dibahas. Oh, riba itu begini ya. Bukan hanya bertambah, bertambahnya itu seperti apa? Ada contoh di sejarah dulu, di sirah dulu, bahwa lipat ganda itu dulu yang terjadi di zaman jahiliyah itu seperti ini. Nah, melipat gandakan itu yang dilarang oleh Allah. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Lalu ayat ini Allah tutup dengan apa? Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Bukti takut kepada Allah dengan apa? Bukti takut kepada Allah dengan meninggalkan riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga dengan meninggalkan riba maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. La'alla itu kalau manusia, la'alla itu litaroji. Nah, orang bahasa Arab menyebutnya litaroji. Litaroji itu apa? Untuk berharap. Untuk berharap. Kan ada taroji, ada tamani. Kalau tamani itu apa? Sesuatu yang nggak mungkin. Kalau taroji itu jadi dari kata-kata roja, berharap, sesuatu yang diharapkan. Jadi apa yang diharapkan dengan meninggalkan riba itu adalah la'allakum tuflihun. Itu manusia. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'alla itu menjadi maka pasti kamu akan beruntung. Beruntung itu berasal dari kata falaha. Falaha yaflahu. Itu asal katanya sama dengan petani. Apa bedanya? Nah, sini lagi-lagi hati-hati. Kalau beruntung itu falaha, kalau petani itu fallaha. Pakai apa? Pakai syiddah. Kenapa? Ini ulama lagi-lagi membahas secara bahasa. Falaha dengan fallaha. Kenapa fallaha diartikan petani? Fallaha itu artinya melubangi. Melubangi. Maka di antara pekerjaan petani itu adalah menggali lubang. Kita kan dari kampung ya Pak ya. Saya dulu waktu kecil bisa Pak menanam kacang, menanam timun, menanam ya yang kayak gitu itu saya bisa Pak. Menanam kayak gitu. Gimana caranya kalau di kampung kan? Dipacul, ya kan? Setelah dipacul dibuat kayak gundukan-gundukan gitu kan, lurus gitu. Terus dibikin lubang-lubang. Lalu di situ dikasih pupuk. Nah, setelah pupuk dimasukkan di situ, baru biji-biji itu dimasukkan. Setelah biji itu dimasukkan, apa yang kita lakukan, Pak? Dibiarkan kan? Dibiarkan. Maka kenapa petani itu falah, beruntung? Petani itu cuman bikin lubang, lalu memasukkan biji. Terus dibiarkan. Lalu dengan itu tumbuh. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Lalu membesar. Siapa yang membesarkan? Allah. Dulu ada candaan dari orang Jawa. Ini tanaman ini sing gede dhewe endi katanya. Gede dhewe itu kalau bahasa Jawa itu kan artinya kan paling besar. Padahal maksudnya tuh yang besar sendiri. Kalau gede dewe paling gede dibahasakan Indonesia tuh besar sendiri. Besar sendiri. Emang ada yang besar sendiri? Nah. Jadi tanaman itu, petani itu hanya membuat lubang, ngasih pupuk, kemudian dikasih biji. Lalu dia tumbuh. Dari tumbuh kemudian membesar. Kemudian berbunga, kemudian berbuah.
sampai bisa dinikmati, itu adalah pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan petani yang sedikit tadi itu kemudian menghasilkan sesuatu yang besar. Itu yang disebut dengan beruntung. Beruntung gitu kan? Modal kecil dapatnya besar. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kita sudah terjebak dalam pemikiran alami. Ya memang begitu mekanisme alam. Kalau biji ditaruh di tanah, dia akan tumbuh. Setelah tumbuh dia akan makin besar, berbunga, berbuah. Kita memandang itu sebagai hukum alam. Padahal kalau menurut Allah itu bukan hukum alam. Yang membuat adanya hukum alam itu juga Allah. Yang membuat mekanisme seperti itu Allah. Dan Allah itu maha kuasa untuk berkehendak, melakukan kehendaknya. Contoh gampang. Karena saya anak kampung, jadi contohnya banyak dari kampung, Pak. Di kampung kami dulu itu, nah, ini jadi cerita duren. Hampir di setiap rumah, karena kalau di kampung kan tanahnya lebar-lebar. Nanti di sekeliling rumah itu ada ditanamin kelapa, ada ditanamin durian, buah-buahan dan lain sebagainya. Di antara di kampung itu tanamannya sama, nanamnya sama. Tapi ketika musim durian, tidak semua durian itu berbuah. Kalau alami mestinya ketika di sekitar itu semuanya terjadi seperti itu, ya terjadi dong. Tapi kenapa? Nah itulah Allah berkehendak yang di sini mah bisa tumbuh, berbuah, yang di sini belum Allah takdirkan untuk berbuah. Contoh lain, nah di kampung lagi. Di kampung kami kalau ada tetangga punya duren, pas ternyata begitu panen durennya itu tebal-tebal, rasanya enak, gitu kan? Terus tetangga akan gini, saya mintalah bijinya buat dibibitin di rumah. Terus tetangga itu ngambil dari orang yang sama, dari pohon yang sama, kemudian dibibit dan ditanam. Beberapa tahun kemudian berbuah. Dan nggak sama. Itu satu bukti dan nggak bisa dijelaskan gitu. Kenapa kok nggak sama? Dan model tanahnya sama, bibitnya juga dari pohon yang sama, tapi ketika ditanam hasilnya tidak sama. Nah disitulah itu adalah tangan-tangan Allah yang bekerja, tentara-tentara Allah yang bekerja, Allah yang menghendaki bisa sama. Bu, kami itu sekeluarga 11 bersaudara. Bapaknya sama, ibunya sama. Da kasepna data sami itu. Komo nasibna. Nah, nasib dewe-dewe kata Pak RW. Nah, jadi setiap itu semuanya ada takdirnya dan disitulah cara kerja Allah. Kita gimana? Ya sudah, kita beriman saja, kita terima saja. Memang begitulah ketika Allah sudah berkehendak. Jadi merubah bahwa ini hukum alam, ini bukan hukum alam, tapi ini adalah kehendak Allah. Tapi kan memang teorinya begini. Berapa banyak fakta yang tidak sesuai dengan teori. Teorinya mah kuduna begini. Tapi faktanya mah tidak seperti itu. Gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi falah, petani itu beruntung karena dia mengerjakan sedikit, tapi apa yang dia dapatkan itu lebih banyak. Maka la'allakum tuflihun,
itu semoga kamu beruntung. Dengan meninggalkan riba, yang riba itu menurut kacamata manusia itu menguntungkan, tapi kalau menurut Allah itu justru tidak. Sedangkan zakat yang menurut Allah itu, yang menurut kita itu mengurangi, tapi menurut Allah justru itu yang akan melipat gandakan. Orientasi berpikirnya adalah orang yang beriman, cara pandangnya bukan hari ini, tapi apa yang akan dia dapatkan. Nah, adha'afa mudha'afah ini bagian kedua. Tidak boleh memakan riba yang berlipat ganda. Yang ketiga mana? Yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat kalau tidak salah 172. Apa? Bahwa orang yang memakan riba nanti dia tidak akan bisa ketika dibangkitkan tidak bisa berdiri sebagaimana normalnya orang berdiri, orang linglung. Ini juga udah pernah dibahas. Puncaknya apa? Puncaknya adalah wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Itu puncaknya. Tinggalkan. Kenapa? Karena dipandang dari sisi sosial, riba itu sudah jelas merusak, dan dipandang dari kacamata wahyu itu juga tidak baik. Justru termasuk dosa-dosa besar. Di antara kalau orang beriman itu apa yang dijanjikan oleh Allah? Orang beriman itu dijanjikan oleh Allah banyak sekali ayat. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Ada yang lahum jannatun na'im, ada yang lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi aman wa amilus solihat itu ujung-ujungnya janji-janji Allah tuh indah. Dapat surga, pahala yang tiada putus, akan mendapatkan petunjuk, akan dihantarkan ke surga dan lain sebagainya. Orang kafir dijanjikan oleh Allah berupa siksa neraka. Makanya kalau bicara orang kafir apa? Amalnya sia-sia. Karena orang kafir yang beramal itu seperti debu yang ditiup, seperti debu yang tersiram air hujan. Debu di atas batu licin tersiram air hujan. Apa? Saking tidak ada artinya. Itu janji Allah bagi orang yang kafir, dan dia diancam dengan neraka. Ayat tentang riba, siapa yang dipanggil, Pak, Bu? Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Tapi pada ayat berikutnya apa kata Allah? Wattaqun nar, dan takutlah kepada neraka. Yang neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir kata Allah. Pada ayat 131-nya, wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka. Yang neraka itu sebenarnya bukan dipersiapkan untuk orang yang beriman, disiapkan untuk orang yang kafir. Tapi kalau kamu tidak meninggalkan riba kata Allah, maka kamu akan disiksa sebagaimana orang kafir disiksa. Wattaqun nar uiddat lil kafirin. Seingat saya uiddat lil kafirin, karena belum pernah ngitung. Kalimat uiddat lil kafirin ini seingat saya ada di 2 tempat. Yang pertama ketika larangan riba. Yang kedua ketika di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah mengancam orang-orang yang ragu dengan Al-Qur'an, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau ragu dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi surah, maka datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an.
Bahkan kalau perlu, wada'u syuhada'akum min dunillah. Panggil tuh teman-teman kamu selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar. Panggil tuh kalau kamu ragu dengan Al-Quran. Datangkan yang semisal Al-Quran. Bahkan kalau perlu, panggil tuh teman-temanmu. Kata Allah gitu. Fa'illam taf'alu, kalau kamu nggak bisa. Walan taf'alu, dan kamu nggak akan bisa. Maka takutlah kepada api neraka. Yang neraka itu u'iddat lil kafirin. Jadi neraka itu Allah siapkan untuk orang yang ragu dengan Al-Quran. Yang kedua, Allah siapkan untuk orang yang memakan riba. Wattaqun nar, pakai alati, yang takutlah kepada neraka. Yang neraka itu sebenarnya bukan disiapkan untuk orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu yang disiapkan apa? Jannatun arduhas samawatu wal ard. Yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang beriman itu adalah surga. Saking betapa bahayanya riba itu, sampai hukumannya, ancamannya Allah samakan dengan ancaman untuk orang-orang kafir. Wa'iddat lil kafirin. Maka pada ayat ke-32-nya, 132-nya, wa athi'ullaha war rasul, dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, maka kamu akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang rahmat. Apabila rahmat datang kepada seseorang, maka rahmat Allah itu datang bersama dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang kalau pengen beruntung adalah takut kepada Allah dengan segala ancamannya, dan kemudian melaksanakan perintah Allah dengan segala janji-janjinya. Nah, ada ulama lain menyebutkan begini. Lalu gimana kalau kita sudah tahu? Di antara yang menyebutkan itu adalah tafsir As-Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Semestinya bagi orang yang beriman, ketika ada larangan-larangan Allah, maka hendaknya dia mempelajari dan memahami apa yang menjadi batasan-batasannya. Jadi kewajiban kita setelah kita tahu ada larangan Allah, kita pelajari tentang larangan Allah itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan. Karena kalau kita tidak betul-betul memahami, kita tidak mungkin bisa mengamalkan. Dan konsekuensi dari pengetahuan itu adalah mengamalkan. Karena orang yang yakin bahwa janji Allah, jangankan manusia yang Allah berikan kesempurnaan pikir, hewan melata pun kata Allah tidak akan pernah luput dari perhatian Allah. Di surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Yang menariknya adalah di sini ayatnya menggunakan kata la ta'kulu, berasal dari kata akala ya'kulu. Jangan kamu memakan riba. Emang yang namanya harta cuma untuk makan? Emang yang namanya harta urusannya cuma masalah perut? Enggak kan? Tapi yang digunakan kata jangan kamu makan, bukan jangan kamu ambil. Berarti kalau misalnya enggak buat makan, enggak apa-apa berarti ya? Enggak saya
usaha ini bukan untuk ya saya makan, yang makan mah nanam sayur di belakang. Ini mah untuk bayar cicilan mobil, untuk karena kata la ta'kulu itu mewakili dari kebutuhan dasar manusia. Karena manusia naik mobil mah tananawan. Tapi kalau enggak makan itu akan berbahaya. Maka kepentingan yang paling primer itu yang dilihat. Jangan kamu memakan riba. Ini kan yang memakan riba. Artinya ya kalau misalnya hari ini yang disebut riba itu adalah bank emok misalnya, kan berarti kan yang menghutangi gitu ya. Berarti kan yang menghutangi. Yang berhutang gimana? Yang diancam kan yang punya usaha yang riba. Yang minjem gimana? Yang minjem sama. Minimal dia terkena ayat ta'awun. Apa? Saling tolong menolong. Dah kalau tak aya nu nginjem mah nu ngutangan oge bangkrut. Nah, belum lagi ada hadis Rasulullah bahwa yang diancam karena riba itu bukan hanya yang menikmati, yang menyaksikan dan sebagainya, itu secara rinci ada. Saya tidak ingat persisnya. Jadi kedua-duanya terkena. Maka kata para ulama, gimana caranya biar kita bisa menghindari riba? Kenapa sih orang melakukan usaha kayak gitu? Karena pengen untung kan? Maka yang dilakukan adalah memperkuat keimanan. Memperkuat keimanan bagaimana? Yakin kepada Allah bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti sudah ada rizkinya masing-masing. Tinggal pilihannya, mau pilih lewat jalur yang mana untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah janjikan. Kita itu tinggal memilih saja. Kita ambil atau tidak cara yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki itu akan sampai kepada kita. Lalu kenapa orang-orang kok tidak sabar? Ya karena kurang yakin bahwa kalau sudah rizkinya pasti akan sampai. Keduanya ya karena dorongan hawa nafsu. Maka yakin. Dulu saya dapat analogi yang dipikir-pikir iya juga ya. Pak, cicak hidupnya gimana Pak? Merayap ya? Merayap. Nyamuk terbang. Kenapa nyamuk yang terbang bisa dimakan cicak? Ya begitulah logikanya. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, nyamuk yang terbang Allah takdirkan untuk terbang di dekat cicak. Allah datangkan itu kepada cicak. Dan sampai hari ini nggak ada berita cicak mati kelaparan. Jadi keyakinan kita kepada takdir bahwa rizki itu sudah Allah tentukan, rizki itu sudah Allah takarkan. Bahkan apa katanya? Seorang manusia, seorang hamba, seorang ciptaan yang diciptakan Allah itu tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Jadi kalau mati, ya memang jatah rizkinya sudah habis. Tapi masih banyak tuh, depositonya ada 10 triliun. Itu bukan jatah dia.
tapi itu jatah ahli waris. Maka dalam satu kitab, dalam satu buku katanya ada beberapa yang akan direnggut katanya. Direnggut teh non? Direnggut itu diambil, tapi diambilnya secara paksa. Apa yang akan direnggut oleh Allah? Apa yang akan direnggut dari seorang hamba? Pertama, nyawa. Nyawa, kalau sudah saatnya, meskipun kita masih pengen hidup sebentar lagi, kalau sudah saatnya, tidak bisa ditunda-tunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seorang hamba, enggak ada entar saya pengen bagi dulu ini mana yang buat anak pertama, biar jelas dulu. Enggak ada. La yastakhiruna sa'ah, dipaksa, diambil nyawa kita, diambil oleh Allah. Ada beberapa, saya yang ingat ada 2. Yang kedua, harta kita. Harta kita walaupun di depositonya atas nama kita, walaupun di surat SHM-nya atas nama kita, kalau yang pertama sudah direnggut, yang kedua juga akan ikut terenggut. Mau atau enggak mau, pasti yang kita tinggalkan akan jatuh kepada ahli waris. Syukur kalau ahli warisnya solihah. Alhamdulillah, ya peninggalan Bapak 10 triliun, 30% kita infakkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk pengajian, untuk sebagainya. Kalau anaknya solihah, biar apa? Biar jadi catatan amal untuk bapak, untuk ibu. Kalau anaknya hubbud dunya, 3 triliun besar ini. Masa mau kita berikan cuma-cuma? Ini kita kalau mengumpulin 3 triliun berapa ini? Berapa lama ini? Kalau kita mengerjakan proyek, harus berapa proyek untuk dapat keuntungan segini? Janganlah. Boro-boro disedekahkan, boro-boro diwakafkan, yang ada saling berebut. Maka apapun yang atas nama kita, ketika yang pertama sudah terenggut, sudah direnggut, yang kedua juga akan direnggut. Jangankan ketika kita meninggal. Kita masih hidup pun, kalau Allah takdirkan harta itu tidak bisa kita nikmati, Saya berteman dengan beberapa teman terapis pijat. Ada yang cerita, Kang, ini kemarin ada yang datang itu, ada seorang pejabat. Kalau datang ke sini bawa mobil wae ya, tapi pas ngobrol-ngobrol makan oge tos ditakar. Makannya juga sudah ditakar. Tos tekenging tuang asin. Tos tekenging ngopi kapal api. Minumnya mah air putih. Makannya cuman boleh 100 gram. Kalau mau tidur harus minum obat. Punya uang? Punya banyak. Tapi Allah cabut kenikmatannya. Allah cabut sehingga meskipun banyak uang, tapi dia tidak bisa menikmati. Masih hidup? Masih. Depositonya atas nama dia. Bisnisnya atas nama dia. Tapi kenapa dia tidak lagi bisa menikmati? Allah tidak lagi mengizinkan dia untuk menikmati. Maka apalagi yang dicari? Kecuali kita berharap ketika Allah titipkan harta, maka nanti Allah akan berikan balasannya
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dengerin ini buku yang ditulis oleh seorang ustadz kekinian, Ustadz Amin Nurbait, tentang tafsir sholat. Kalau urusan kita dengan Allah, yang akan dihisab pertama apa? Sholat kita. Kalau urusannya dengan sesama manusia, yang akan dihisab pertama adalah urusan darah. Urusan darah, membunuh, menyakiti, melukai. Tapi urusan harta yang pertama dihisab apa? Urusan air putih. Maka di antara sedekah yang paling utama adalah mengalirkan air. Mengalirkan air itu kecil menurut kita, tapi besar menurut Allah. Kenapa? Karena air putih itu menyangkut hajat orang banyak. Ingat Pak, kisah Utsman dulu Pak, dengan sumurnya itu dikisahkan ke anak-anak saya itu hayanya kakak ketawa. Apa yang bikin ketawa? Nah, saya ceritain Pak ya. Itu kan ceritanya kan ada sumur yang ada di tanahnya orang Yahudi. Ketika musim butuh air, orang Yahudi ini namanya orang Yahudi. Kan kemarin kita udah dengar dari Ustadz Anwar. Yahudi itu apa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Ada berapa taukid itu? Kalau kita belajar bahasa Arab ada la tajidan nas. La-nya taukid. Benar-benar. Pakai syiddah lagi. Asyaddan nas. Ada 2 taukid. Yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Ketika butuh air sama orang Yahudi dijual mahal, sehingga orang-orang beriman nggak bisa tuh, orang-orang nggak bisa, yang nggak mampu nggak bisa memenuhi itu. Akhirnya dibujuklah sama Utsman kan, dibujuk sama Utsman, dibeli, nggak boleh, karena dia maunya dibeli airnya, diberi dengan harga mahal pun nggak boleh juga. Akhirnya kata Utsman bin Affan, ya udah kita setengah-setengah aja. Hari ini saya beli, hari ini jadi punya saya, besok jadi punya kamu. Oke, setuju, dibayar. Pas giliran hari milik sahabat Utsman diumumkan, hari ini pemilik sumurnya adalah Utsman bin Affan. Maka semuanya yang mengambil air ambil secara gratis. Orang Yahudi tadi itu kan sudah terlanjur berpikir, lumayan nih, saya masih punya 1 hari nih bisa dapat untung. Ternyata orang-orang begitu digratiskan sama Utsman ambil banyak-banyak. Begitu giliran orang Yahudi nggak ada yang ngambil, dia sudah banyak cadangan. Wah, kalau kayak begini ini saya rugi nih. Nah, akhirnya sama Utsman bin Affan ditebus lagi yang 1 hari. Maka akhirnya semua sumur itu jadi milik Utsman, dan oleh Utsman bin Affan itu digratiskan. Dan kita dengar hari ini di antara wakaf yang masih tetap kekal sampai hari ini adalah atas nama Utsman. Jadi harta itu bisa mengantarkan kita kepada surga kalau kita dapatkan dan kita tasarrufkan dengan cara yang baik. Tapi harta bisa mengantarkan kita ke neraka kalau harta itu nanti hisabnya 2 Pak. Umur, untuk apa kamu gunakan, ilmu gimana kamu amalkan. Tapi harta 2, gimana kamu mendapatkan dan kemana kamu belanjakan. Maka harta nggak bisa dibawa mati, bisa. Harta bisa dibawa mati. Caranya gimana? Titipkan. Harta bisa dibawa mati, bisa. Gimana caranya? Titipkan. Titipkan ke siapa?
titipkan ke masjid, ke lembaga sosial, ke orang-orang yang membutuhkan. Maka nanti titipannya itu akan dikembalikan ketika kita menghadap Allah. Berarti di bawah mati kan? Di bawah mati, tapi di bawah mati yang hakiki. Untuk dibawa ke kuburan, untuk di bawah mati dalam artian menjadi amal yang nanti akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta baik dari mana kita dapatkan dan kemana kita tasarrufkan. Kita yakin bahwa harta kita sudah Allah tetapkan, maka kita tidak perlu mengambil dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin rizki kita sudah ditetapkan, maka tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan harta. Ibarat air, kalau dibiarkan diam, dia akan keruh. Tapi kalau dia dialirkan, justru akan muncul air-air yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah tweet. Artinya sudah hampir 1 jam, karena tadi jam 5 lebih sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang memandu kita, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hudal linnas, jadi petunjuk. Bahwa membacanya berpahala, iya, tapi kalau pengen lebih maksimal, tidak hanya dibaca, kita baca dengan kita memperhatikan. Sedikit di ujung, saya ingat kemarin ini ikut kajian sama guru. Interaksi kita dengan Al-Quran itu ada 4, kata Abdullah bin Abbas. Ada interaksi kita secara pribadi. Secara pribadi itu maksudnya adalah kita belajar Al-Quran, kita baca terjemah, kita baca apapun yang bisa mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran, itu wilayah pribadi. Ada yang wilayahnya wilayah untuk difatwakan, maka itu wilayahnya adalah wilayah ulama. Maka kita bisa mengambil minimal di yang pertama ini. Kalaupun kita belum bisa menjadi orang yang mempelajari Al-Quran lalu menyampaikan, maka setidaknya kita bisa mempelajari Al-Quran yang kemudian kita amalkan. Karena Al-Quran itu sesungguhnya lebih banyak yang muhkamatnya daripada yang mutasyabihat, yang jelas, nu eces daripada nu samar-samar. Yang samar perlu penjelasan, tapi yang muhkam yang sudah jelas, maka sebenarnya kita tinggal mengamalkan saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat majelis kita hari ini sebagai majelis zikir yang akan menambah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.